Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktunya ya, karena kebetulan saya ini ada tugas kita memulai wawancara. Mungkin saya perkenalkan dulu Bu ya. Ya, Nama saya adalah Rifki Santana Nugraha. Saya bertugas di SDN Jonggol 2. Kebetulan saya adalah CGP angkatan 11 Bu. Nah, jadi boleh Bu perkenalan dulu, nama Ibu siapa? oke. Nama saya Anissa Ratna Pertiwi. Saya bertugas sebagai kepala sekolah di SD Negeri Singajaya 1 dan insya Allah 1 tahun inilah ya kepala sekolah di sini. Ya, itu Baik saja. Bu ya. Baik Bu, untuk meningkat waktu, baik saya akan mengajukan pertanyaan pertama, yaitu selama ini bagaimana Ibu Anissa dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau mengidentifikasi sih kita karena sudah pernah dapat materi tentang bujukan moral dan dilema etika, jadi sedikit banyaknya udah tahu gambarannya ya. Kalau bujukan moral itu jelas ada hal yang salah di dalamnya dan ada yang dikatakan melanggar nilai etika, moral atau bahkan hukum. Itu bujukan moral. Kalau dilema etika ya sebatas kita tahu itu benar-benar, tapi tetap ada hal yang sebenarnya di balik itu ada yang jadi permasalahan tersendiri nantinya. Baik Bu ya. Yang pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu Anissa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Anissa sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, kalau kayak gitu biasanya saya sih tetap saya punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri ya. Ketika ada permasalahan, saya mempunyai pemikiran tapi tidak dari saya semua untuk mengambil keputusan. Tetap saya melibatkan teman-teman di dalamnya. Jadi ketika saya mau mengambil keputusan apapun, saya berdiskusi dengan teman-teman, menurut teman-teman baik buruknya seperti apa, sisi positif negatifnya seperti apa, baru dari diskusi itu kita ambil keputusan bersama. Baik Bu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Anissa lakukan selama ini? Nah, kan ketika ada suatu permasalahan, kita identifikasi terlebih dahulu pasti ya, Ya. itu alasannya apa, penyebabnya seperti apa, baru kita bisa menerapkan langkah-langkah dari versi saya, positif negatifnya bagaimana. Kita diskusikan bareng-bareng dari teman-teman, mungkin ada pendapat lain yang bisa memberikan pencerahan. Kan kalau saya hanya dilihat dari sudut pandang sebagai kepala sekolah, tapi kan bisa jadi berbeda Referensi ya, gitu. buat referensi sudut pandang dari guru-gurunya seperti apa nih. Jadi tidak hanya dari sudut pandang kita, dan dari salah seorang guru itu kan juga ada orang tua siswa. Oh, iya. Jadi kita tetap mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari sudut pandang sekolah saja. Sekolah mah bisa positif-positif, ternyata di luar sana dianggapnya itu tidak sesuai dengan Iya, jadi harapan mereka. melibatkan orang tua juga Bu ya. Iya. Oke. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu Anissa anggap efektif dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya yang cukup efektif itu sebenarnya tetap pengambilan keputusan kita diskusi tadi. Tapi Sama-sama. saya ada sedikit apa ya, rada meninggikan suara mungkin ya. Jadi ketika kita demi kebaikan bersama, ketegasan itu kan perlu. Iya. Ya kan? Jadi kita ada kalanya melunak dengan teman-teman kalau itu bermasalah hubungannya dengan antar teman. Iya. Gitu ya. Tapi ada kalanya ketegasan itu juga perlu, walaupun mungkin teman-teman akhirnya agak jaga jarak dengan kita. Iya. Gitu kan. Oh, kok Bu Nisa ternyata gitu sih. Kalau saya bilang ke teman-teman, saya diajak lunak bisa, saya diajak keras juga bisa. Tinggal situasi teman-teman, itu ya, ya. tinggal teman-teman maunya seperti apa. Kalau selama ini saya beri kebebasan dan mereka bertanggung jawab akan kebebasan yang diberikan, saya nggak perlu dong meninggikan suara, ketegasan yang dibilang otoriter dan lain-lain gitu. Jadi tetap yang bikin saya, menurut saya efektif itu dari diskusi, kita keputusannya ada, dan penerapannya pun harus ada ketegasan.
di dalamnya. Jadi ada ketegasan gimana situasi Bu ya. Ya, Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan nih Bu yang dalam pengambilan keputusan ya pada kasus-kasus dilema etika yang tadi? contoh aja ya, kalau di sini kan lebih enaknya kalau ada contoh. Di saya itu dilema etika terbaru, kalau menurut saya ini dilema etika sih, kalau dibilang bujukan moral enggak juga. Ketika kita SD itu kan harus semua guru itu menguasai mapel ya, dan di kurikulum Merdeka itu kan ada salah satu mapel bahasa Inggris yang belum tentu semua guru itu bisa. Iya. Terus kalau PJOK oke lah, biasanya juga ada mapel PJOK. Nah di sini saya mengambil keputusan tidak berdiskusi dengan semua rekan guru, tapi waktu itu hanya sebatas obrolan dengan guru-guru, nggak semuanya ada lah. Saya memutuskan ya udahlah, kalau teman-teman ini nggak sanggup mengajar bahasa Inggris dan olahraga, karena di sekolah kita kan waktu itu belum ada guru olahraga, guru bahasa Inggris. Nah, saya memutuskan untuk mengambil guru olahraga dan guru bahasa Inggris. Baru itu, padahal kan kalau aturannya itu kan nggak boleh, ya kan? Tapi saya tegaskan ke mereka yang nantinya jadi guru itu, maaf dari awal kita tidak ada kesepakatan harus sampai diangkat sebagai pegawai. Iya. Jadi sebatas di sini pun berangkatnya sesuai dengan jadwal. Iya. Jadi seminggu itu hanya 3 hari. Mereka masuk ke sekolah kita 3 hari, dan saya bilangnya ini gurunya guru kerja part time ya. Jadi paruh waktu 3 hari ke sekolah, 3 hari mah nggak mau ke sekolah mau enggak, tapi yang digaji dihonorin hanya 3 hari ini. Nah, dari situ sempet ada yang merasa keberatan, ya kan? Karena nanti akan berpengaruh terhadap income mereka ke depannya. Ya kan, tetap dalam sekolah itu pasti ada saatnya kita tuh ada tambahan penghasilan, entah les atau apa gitu kan. Nah, udah ada yang rada keras tuh. Waduh, ntar Neng berarti kalau ini gini ya. Saya balikin. Kalau nggak mau ngangkat guru baru, konsekuen harus ngajar bahasa Inggris dan olahraga. Jadi saya kasih pilihan, daripada saya merasa tidak maksimal memberikan pelayanan ke murid, ya kan, anak harusnya dapat bahasa Inggris nggak dapat bahasa Inggris, anak olahraga hanya sebatas senam bareng-bareng, itu kan sayanya yang nggak enak ke orang tua, terus nggak enak ke anak-anak, ya belajarnya kayak gini doang, nggak ada gregetnya gitu. Jadi saya memang memutuskan itu tidak meminta persetujuan semua teman. Jadi akhirnya ada yang keberatan kayak gitu kan. Tapi ketika saya kembalikan lagi, mau nggak? Karena beliau nggak mau, beberapa teman ini nggak mau, nggak sanggup Bu, nggak sanggup gitu. Ya sudah, mau nggak mau kita ke sana larinya gitu. Jadi, nah ini yang jadi dilema lagi kan ketika penggajian gitu ya. Penggajian itu kan nggak boleh kalau nggak masuk dapodik gitu. Ya di satu sisi kita butuh, di satu sisi kita menentang aturan. Dibilang bujukan moral, saya juga ya mereka tidak membujuk kok, ya kan? Jadi saya lebih ke ini mah dilema etika dah. Antara saya ngangkat mereka memang butuh, di satu sisi ini nggak boleh gitu. Tapi sejauh ini aman, alhamdulillah. Aman Bu ya. Untuk penggajian pun aman. Tidak ada masalah. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu Anissa memiliki tata kala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu Anissa langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu Anissa jelaskan? Kalau waktunya masa sih dijadwal, emang kita mau punya masalah itu udah terjadwal, enggak kan? Iya kan? Ya. Langsung aja. Jadi ketika kita dihadapkan suatu masalah, lebih cepat lebih baik kita atasi benar, daripada kita ntar ya kita selesaiin minggu depan. Malah nambah Udah masalah ya, udah lupa masalahnya benar, kemarin lupa, apa gitu kan. Selesai mah enggak, tapi tertunda gitu, tertunda, dan malah takutnya malah jadinya
nggak jelas. Iya. Jadi Baik. ya lebih cepat lebih baik kita lebih selesaikan cepat. bareng-bareng gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Anissa dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pasti ada teman-teman itu kan yang ngebantuin. Jadi saya tiap mau memutuskan sesuatu tetap sepengetahuan teman-teman. Ya, jadi nggak pernah sendiri gitu lah. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Anissa petik dari pengalaman Ibu Anissa sendiri mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang paling bisa kita ambil itu pokoknya kalau mau menyelesaikan suatu permasalahan kita tidak bisa melihat hanya dari sudut pandang kita sendiri. Jadi tetap harus dari sudut pandang banyak orang, kita lari cari positif negatifnya, banyak manfaatnya atau banyak mudorotnya gitu kan. Jadi ketika teman-teman sudah memberikan gambaran, sudah memberikan pertimbangan-pertimbangan, menurut mereka opininya seperti apa, baru kita pengambil keputusannya. Tapi dengan demikian, walaupun mungkin waktunya jadi lama ya, karena butuh ngobrol dengan teman-teman terlebih dahulu, tapi itu menurut saya yang paling efektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, baik Bu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang tidak sesuai atau bahasa tutur kata saya yang kurang mengena. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya tanyakan untuk tugas saya ini. Selebihnya saya tutup ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.